manfaatkan untuk belajar. Ya, ini sekolah kita, ini perpustakaan kita, tapi bukunya bukan milik kita bersama, bukan. Kalau buku milik kita bersama, dibawa balik ke imah, dan dibalik ke deui sampai ayeuna. Tah terbukti kalau salapan kemarin lulus 157 buku hilang karena tidak kembali dari kelas 9 yang lulus. Saya tidak ingin kejadian seperti ini lagi. Kelas 7 ya harus tahu aturan mainnya ya. Pertama, nanti kalian tiap kelas, tiap siswa akan mendapatkan beberapa buku paket pelajaran yang akan kalian bawa pulang untuk belajar di rumah. Buku paket itu ada yang sifatnya setahun, berarti setahun dulu dipakainya, ada yang semester 1 dan semester 2. Itu semua akan kalian bawa pulang untuk belajar di rumah, dipinjamkan secara gratis, tidak ada pungutan apapun. Ya. Caranya nanti akan kita atur. Untuk hari ini Senin, itu giliran kelas 7I dan 7J. Ada 7J? Besok untuk kelas GH. Saya balik nih ya. Biasanya dari ABCD dulu. Sekarang dari belakang. Untuk hari ini Senin, kelas 7IJ. Besok Selasa untuk kelas GH. Rabu untuk kelas EF. Kamis untuk kelas CD. Dan Jumat untuk kelas AB. Sabtunya untuk anak-anak yang susulan, yang belum dapat. Ya. Oleh karena buku ini adalah buku perpustakaan, buku sekolah, buku milik negara, kalian dipinjamkan secara gratis sampai 1 tahun, tolong dijaga. Karena setiap buku ada nomor kodenya. Buku yang kamu pegang, misalnya buku IPA, nomornya 001, akan tertulis di perpustakaan nama kamu, kelas kamu, buku IPA-nya nomor 001. Jadi kalau udah kamu pegang buku itu, sudah terdaftar, buku itu nggak bisa ditukar-tukar sama temen, apalagi ketukar, apalagi ditukar sengaja. Ketukar nggak akan bisa mengembalikan, bakal kena denda. Ya, jadi buku itu tolong dijaga. Kalau memang ada belajar bersama, ingat-ingat tetap. Kalau perlu, catat semua nomor-nomor buku kamu, dipasang di dinding di kamar kamu. Pada saat nanti pengembalian, sesuaikan nomor-nomor bukunya. Sampai di sini dulu, paham? Buku paket dipinjamkan 1 tahunan gratis. Saya hanya minta dijaga, jangan sobek, jangan dicoret-coret, jangan hilang, jangan kehujanan. Terus tidak perlu dibawa ke sekolah tiap hari. Kalau hari Selasa besok pelajarannya ada bahasa Inggris sama IPS misalnya, bawa buku paketnya bahasa Inggris sama IPS saja. Jangan 12 pelajaran udah poe dibawa terus, atau berat. Udah orang anaknya pendek, tasnya gede, bukunya banyak, tambah pendek beti jangkung. Ya, bawalah sesuai dengan pelajaran pada hari itu. Yang berikutnya, buku pelajaran, buku paket jangan disimpan di kelas. Perpustakaan kalau buku sudah keluar oleh kamu dari perpustakaan, keluar perpustakaan, itu sudah tanggung jawab kamu. Jadi perpustakaan tidak mau tahu itu buku dengan nama kamu tercatat dengan nomor itu, kamu yang bertanggung jawab. Mau hilang di kelas, mau hilang di pasar, apalagi sampai buat bungkus gorengan sama orang tua kamu di rumah, awas, hati-hati. Sekali lagi saya katakan, ini buku-buku sekolah dan juga buku milik negara, akan dipakai untuk kelas-kelas adik-adik kelas kamu yang akan datang. Paham? Itu masalah buku paket. Sekarang masalah yang lainnya.
Di samping buku paket pelajaran, di perpustakaan juga banyak buku-buku bacaan yang lain, buku cerita, komik, mau tentang keterampilan, mau tentang pertanian, mau berkebun, segala macam. Kamu mau mengasah, menambah ilmu-ilmu pengetahuan yang tidak diajarkan di dalam kelas, kamu bisa ambil pelajaran dari perpustakaan. Kamu bebas untuk membaca apapun di perpustakaan. Bahkan bisa pinjam bukunya, dibawa pulang setiap akhir pekan. Karena malam mingguan kita belum punya pacar, baca sama buku. Baca buku novel, baca buku komik, baca buku cerita rakyat. Itu lebih bermanfaat. Pak, caranya bagaimana Pak bisa pinjam buku di perpustakaan? Ada aturan mainnya. Nih saya kasih tahu, Pak, setuju. Pertama, kalau mau masuk ke perpustakaan, ucapkan salam. Sebagai orang Islam, Assalamualaikum. Ulang selonong boy bye ya. Yang kedua, setelah memberi salam, masuk. Di pintu itu ada meja, ada buku namanya buku pengunjung. Jadi kamu harus mengisi dulu buku tamu alias buku pengunjung. Pada saya mengantar, bukan asup. Asal asup ke perpustakaan kudu ngisi buku pengunjung. Apa saya mah cuma nganterin pulpen? Tetap kalau masuk ke perpustakaan isi buku pengunjung. Ngisi buku pengunjung nah alung ke kecil. Ari terajan asup mah. Saya kasah sih pulpena. Jadi aturan mainnya seperti dia. Di perpustakaan kamu beri salam, masuk, isi buku tamunya, lalu nanti tinggal hubungi petugas yang ada di dalam. Kak, mau pinjam buku ini? Oh silakan Kak, saya mau numpang baca di sini. Ya, perpustakaan terbuka melayani dengan sepenuh hati. Ya, cuma untuk kalau baca-baca, diskusi segala macam di ruang perpustakaan ada tata tertibnya. Satu, tidak boleh bawa makanan ataupun minum. Ya, tidak boleh bawa makanan ataupun minuman, apapun jenisnya, kecuali permen yang di dalam kantong. Terus jaga ketertiban, gak boleh berisik kalau baca-baca di perpustakaan. Ya, kalaupun diskusi ya diskusi sewajarnya, nggak usah pakai teriak-teriak. Ya, kemudian kalau Pak saya butuh buku ini, saya mau bawa pulang di rumah, bagaimana caranya? Nah, karena buku itu harus keluar, karena mau dipinjam sama kamu, dibawa pulang ke rumah, perpustakaan harus mencatat. Kalau dipinjam padu masih ada, langit habis buku. Orang rek ngelacakna ka mana? Kamari saha nu nginjung buku teh? Tah apal gini aing teh. Aduh, maka sehari ada 15 orang misalnya yang pinjam. Maka harus tercatat di perpustakaan. Nama kamu siapa? Mau pinjam bukunya apa? Dicatat. Nah, untuk tertibnya, setiap orang yang mau pinjam buku di perpustakaan harus punya kartu anggota perpustakaan. Seluruh siswa itu otomatis jadi anggota perpustakaan. Tapi ayah bae tas nu ayeuna sampai kelas 3 ge aya tara asup sekali-kali acan ke perpus. Padu lewat ke kantin rek naon teh, jadi perpus dianggap tidak berguna buat dia. Kamu jangan gitu ya. Karena di dalam perpus banyak buku bacaan yang sangat bermanfaat buat kamu, nambah-nambah ilmu. Nah, jadi harus anggota perpustakaan, nanti kamu bisa hubungi petugas di perpustakaan, ada kartunya. Ya. Kemudian setelah dipinjamkan bukunya, kartunya disimpan sebagai jaminan, jamun lamun teu balik-balik kan ditempota kartuna. Isi warsat teu balik-balik bukuna geus nginjem 2 minggu teh. Dilacak, oh si warsat teh kelas 7 naon gitu. Gitu. Kalau kembalikan bukunya, baru kartu dikeluarkan. Ingat. Saatnya jam pertama dimulai. 5 menit nih. It's time to begin the first lesson. Lamanya kamu pinjam buku bacaan, buku cerita, lamanya 1 minggu, 7 hari.
Pak 7 hari saya belum selesai bacanya, laporan dulu ke perpus. Pak saya balikin nih karena sudah jatuh temponya, saya balikin sekarang, tapi saya belum selesai bacanya. Boleh diperpanjang. Pak pinjam buku dibawa pulang ke rumah, bayar tidak? Gratis, tidak ada pungutan-pungut. Ya, waktunya 7 hari untuk peminjaman. Kalau udah 7 hari harus dikembalikan. Nah, kalau telat pengembaliannya lebih dari 7 hari akan dihitung kena denda. Harusnya tanggal 26 kembali, tanggal 27 baru kembali. Berarti telat 1 hari ya. 1 hari itu dendanya 200 perak. Sabaraha? 200 jam balik Cireng bisa tuh 200 perak sehari dendana namun telat teh. Telatnya 5 hari 200 kali 5 kan gitu. Mata ulah telat, belajar disiplin, jangan telat. Harus sesuai dengan jatuh tempo peminjaman. Kalau masih butuh lagi perpanjang, nggak bayar, gratis, tinggal nyarios baik. Paham ya? Dan nanti sambil berjalan kalian nanti akan semakin terbiasa ke perpustakaan. Tapi yang pasti intinya pesan saya, jangan sungkan, jangan malu, jangan takut, jangan ragu kalau mau ke perpustakaan. Biar gini-gini wajah saya seram, tapi hatinya baik insya Allah. Paham? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti ke hari ini tolong kelas 7I dan J ya, sesuai absen saja 1 sampai absen 5 berada di depan perpustakaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke kelas barangkali ya.